morning, what's up? Selamat pagi, annyeonghaseyo. Balik lagi bersama gua Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping lagi mau berangkat camping ke Sentul, Gunung Pancar. Jadi ada camping ground di Gunung Pancar. Tempatnya cukup terkenal, jadi mungkin banyak yang udah tahu. Cuman di sana banyak pohon-pohon pinus. Jadi karena dari kemarin Mr. Camping ke tempat yang nggak ada pohonnya, jadi kali ini pengen yang ada banyak pohon. Jadi ini lagi mau berangkat. Mungkin ini tempat camping yang paling dekat selama ini yang pernah gue datengin. Jadi mungkin perjalanan juga nggak terlalu jauh, mungkin sejam juga udah nyampe kali ya. Oke, let's go. Oke, jadi gue udah masuk ke area camping groundnya. Jadi ada pos security ya, cuma nggak ada securitynya. Jadi tadi portalnya udah gue buka duluan. Nah, jadi kalau misalnya ke campground ini harus daftar dulu di pengelolanya di depan. Cuman tadi pengelolanya belum datang. Jadi akhirnya gue titip SIM gue di situ. Terus udah diizinin masuk duluan, nanti ngurusnya belakangan kalau misalnya pengelolanya datang. Jadi ini jalan ke area campsite-nya. Jalannya masih oke sih, nggak hancur-hancur banget, cuman nggak aspal atau jalanan hot mix. Oke, jadi gue udah sampai campgroundnya. Cuman di sini sebenarnya areanya luas banget ya. Gunung Pancar itu banyak campground dikelola oleh swasta, cuman banyak bloknya dan agak membingungkan karena ada nama-namanya, cuman nggak dikasih tahu mana yang paling sering pakai buat ngecamp. Jadi gue tadi udah nanya-nanya. Cuman informasinya kurang lengkap, jadi gue mau ke kantor pengelola lagi. Oke, di situ tempat gede banget ya, Gunung Pancar ini. Campgroundnya juga ada beberapa blok, ada blok A, B, C, D, E, F. Tadi gue udah datengin semua bloknya. Dan katanya blok D yang namanya Lembah Pakis itu yang paling sering didatengin, dan dia pisah sendiri bloknya, paling dekat dari gerbang utama yang di belakang. Jadi gue mau coba datengin blok D. Nih gerbang D, cuman portalnya juga masih ditutup. Jadi di sini self service ya. Gue buka, nanti gue tutup lagi. Oke, jadi Mr. Camping udah setup tenda. Di sini ada sedikit kendala, cuman nanti gue ceritain pas lagi review campsite. Yang penting sekarang udah beres. Jadi udah mau makan siang. Ini mungkin semua orang udah tahu ya, banyak yang udah tahu, ini mie samyang dari Korea. Ya, ini terkenal banget. Yang suka pedas pasti suka. Nah, belakangan gue sering lihat iklan di TV, namanya mie sedap. Terus ada Super Junior, nama Chesiwon modelnya, terus kayak iklannya kayak dia ngomong kayak cinca pedas gitu. Jadi gue pengen nyobain karena ini yang pastinya ikutin yang ini. Jadi gue
pengen nyobain rasanya semirip apa sih, jadi gue bakal masak dua-duanya. Oke, jadi kita nyalain kompor dua-duanya. Gue suka masak mie ini tuh samyang, airnya nggak dibuang, jadi pas rebusnya itu airnya dibikin agak pas-pasan. Oke, jadi airnya udah mendidih. Masukin mie-nya. Kalau yang mie sedap ini dia ada kayak ada bawang gorengnya ya, jadi dia ada, terus ada level pedasnya bisa diatur, jadi ada 2 saset bubuk pedas. Jadi kalau misalnya suka pedas banget masukin dua-duanya, kalau misalnya cuma biasa mungkin masukin 1 doang. Jadi pertama gue mau masukin 1 doang, dan dia ada bawang gorengnya, jadi unik ya, Korea tapi pakai bawang goreng. Oke, berarti fusion ini. Ininya gue masukin. Oke, jadi mie-nya udah matang semua ya. Kalau gue suka agak masih keras dikit, jadi ini gue matiin. Terus ini masukin bumbunya. Yang buldak dulu, yang samyang, yang original. Oke. Coba gua aduk ya. Oke, jadi udah ya. Udah bikin semua, jadi nih. Warnanya agak beda ya. Kalau yang mie sedap dia lebih merah terang, kalau misalnya yang samyang dia merah gelap. Oke, jadi gua akan coba mungkin coba yang original dulu kali ya. Ini rasanya gue udah tau lah, sering makan kok gue. Pedasnya langsung berasa ya ini. Ya ini rasa original, jadi pedas banget. Tapi ada kayak gurih-gurih ayam gitu dia. Gue cobain yang mie sedap ya. Tapi gue kumur-kumur dulu. Oke. Mie sedap. Jadi ini rasanya beda banget sama yang original. Sama samyang yang pasti beda banget. Dan yang mie sedap ini tuh dia ada rasa kayak ada rempah-rempahnya tuh agak berasa. Rempah-rempah kayak khas mie Indonesia gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak mie Korea, menurut gua agak beda. Cuman rasanya tetap enak. Dan gua rasa kalau misalnya pakai bubuk cabenya semuanya, mungkin bakal sepedas ini. Kayak samyang. Cuman dari rasa dia ada kayak rempah-rempah khas mie instan mie Indonesia, dan rasa gurih ayamnya khas Korea itu nggak ada dia. Jadi tetap enak sih. Oke, jadi gua mau makan dulu, habisin semua ini. 잘 먹겠습니다.
Oke, ini jam setengah 3, belum jam 3, cuman udah mulai agak mendung dan ada kayak geledek-geledek gitu. Udah mulai gelap, jadi kayaknya bakal hujan. Jadi gue mau review campsite-nya sebelum hujan nih. Nah, jadi gue bawa hammock. Pastinya kalau misalnya ke tempat-tempat yang banyak pohonnya itu jangan lupa bawa hammock. Dan semenjak gue nyampe sini, itu gue langsung dikerubutin sama nyamuk-nyamuk. Mungkin karena gue darah import juga ya, jadi mereka seneng juga sama darah gue. Cuman nyamuknya di sini cukup banyak karena basically sini kayak hutan. Jadi jangan lupa bawa autan. Kalau gue biasanya pakai obat bakar, sama gue semprot autan di kaki gue, jadi aman. Nah, di sini di blok D, basically kalian nggak bisa datang ke blok-blok lain sebenarnya. Blok-blok lain itu kata security di sini, mereka itu blok lain buka kalau misalnya sewa per blok atau kayak rombongan. Jadi blok D ini aja yang buka, dan blok ini juga sebenarnya hari biasa kalau misalnya pengunjungnya cuma sedikit dia nggak buka. Jadi karena ternyata hari ini di blok D ini cuma kita doang pengunjungnya, akhirnya gue tadi negosiasi dengan pengelolanya. Gue bilang gue nggak apa-apa bayar lebih, cuman jangan ditutup gitu. Mereka juga bilang dengan baik-baik kalau misalnya cuma 2 orang, mereka nggak ada penjaganya, nanti nggak bisa nutup untuk jaganya. Gue bilang oke, nggak apa-apa, nanti kita bayarin untuk penjaganya, 1 orang jaga di sini. Akhirnya sepakatlah dan boleh stay. Jadi di satu blok ini hari ini cuma tim gue doang yang ngecamp. Oke, jadi campsite-nya besar sekali, gede banget. Lo bisa ngecamp juga di sini, terus bisa ngecamp juga di sana. Di sana kayak tangga, makin turun. Di sini juga bisa ngecamp. Nah, cuman kalau gue habis masuk langsung, tadi gue turun ke sini, langsung parkir sini dan ngecamp di sampingnya supaya nggak usah pindah-pindahin barang. Nah, di sini ada kayak tenda peleton di setiap blok, itu katanya disewain. Jadi kalau misalnya rombongan berapa puluh orang, itu bisa sewa tenda peleton itu. Nah, di sini fasilitas WC dan musolanya juga bagus banget. Selevel dengan biaya ngecas di sini yang cukup mahal. Gue akan kasih lihat WC-nya. Nah, di sini juga ada WC. Di sini juga ada WC dan musola. Nah, cuman karena di blok ini cuma gue doang yang stay hari ini, jadi WC-nya cuma dibukain 1 pintu sama mereka. Nah, ini ada musolanya kebuka gini ya, jadi enak. Terus WC-nya nih ada 4 pintu, tapi di gedung satu lagi juga ada. Agak gelap ya. Nah, WC-nya cukup bersih dibanding WC-WC lain. So far WC-nya menurut gue yang paling bersih. Cuman lampunya rusak ya ini, kita bawa lampu sendiri. Terus airnya juga cukup bersih. Oke, ini karena udah mendung nih, ya udah sore jam 6-an, padahal ini belum jam 3 siang. Terus bisa dilihat kayak jalanan untuk orang jalan tuh kayak tertata rapi, karena di sini emang dikelola sama swasta, PT, dan harganya juga cukup tinggi. Jadi pengelolanya emang nggak ada sampah, terus bersih, ada penjaganya, ada security-nya, dan suasananya juga oke sih.
Siang nggak terlalu adem banget, cuman adem karena banyak pohon. Sedikit lembab, cuman masih oke. Nah, gue nggak tahu nih kalau malam sama paginya seperti apa. Kayaknya sih lebih adem ya pastinya. Oke, jadi mau mandi, beres-beres, terus mau istirahat sebentar. Kalau misalnya hujan, syukur, karena gue pengen banget. Dari kemarin camping ada hujan ya, jadi mau siap-siap. Kalau udah mulai hujan harus agak sibuk karena flysheetnya harus pastiin banyak nggak ada bagian yang miring atau bakal tergenang airnya, jadi harus ditarik-tarik beberapa spot lagi. Jadi ini gue lagi mau benerin flysheet karena udah mulai hujan dan takutnya bakal hujan terus-terusan. Oke, jadi hari udah menjadi gelap, malam sudah tiba, jadi perut jadi lapar. Nah, ini tadi sempat berhenti hujannya, cuman ini hujan lagi ya. Jadi malam hujan lagi. Terus di sini gelap banget karena di blok ini cuma ada kita, cuma ada lampu doang beberapa titik dan gelap banget. Tapi karena hujan suasananya juga enak sih. Nah, kita mau makan hotdog hari ini karena dari kemarin makan yang Korea-Korea mulu jadi agak bosen. Hari ini mau masak hotdog. Oke, jadi gua masak bahan-bahannya dulu. Mau tumis bawang bombay. Oke, bombay. Oke, jadi bombaynya gue bikin kayak nggak kelihatan ya, caramelize onion. Oke, sekarang goreng kentang goreng. Oke, goreng kentang goreng. Oke, jadi kentang udah digoreng. Ternyata kerjaan banyak juga ya. Kirain gue hotdog bakal lebih simple, ternyata nggak juga. Jadi kita goreng sosisnya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau gue suka roti hotdognya itu dikukus. Jadi gue masukin di tempat kukusan biar lembut. Oke, gue masukin semua. Oke, rotinya udah ini ya, udah lembut banget nih. Jadi kasih mayones. Oke, kasih keju, kasih selada. Oke, terus kasih caramelized onion yang tadi gue bikin. Ini sih nggak mungkin gak enak sih, pasti enak. Caramelized onion sama sosis. Terus ini, oke, kurang lebih visualnya kayak gini. Terus gua kasih mustard. Mustard. Terus gue kasih saus tomat. Kelihatan gak sih visualnya? Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Oke,
makan dulu ya. 잘 먹겠습니다. Ini kayak berasa lagi di Amerika nih. Sentul rasa New York. Hmm. 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 Enak. Enak banget sih nih. Bisa cobain di rumah juga ya. Gue aja camping bisa cobain. Di rumah harusnya bisa lebih gampang. Gampang banget, cuma keju, caramelized onion, sosis, selada, mayonnaise, mustard, sama kecap. Saus tomat. Makan dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mr. Camping udah tidur ya semalam. Tidurnya di sini nggak ada gangguan berarti, sunyi. Apalagi karena satu blok ini semalam cuma tenda gua doang, jadi benar-benar sunyi banget. Dan udaranya juga nggak dingin banget. Kalau buat gua pas, jadi gua nggak pakai selimut sama sekali, nggak pakai sleeping bag. Jadi Gunung Pancar, camping ground Gunung Pancar ini sebenarnya lebih cocok buat yang camping rombongan, khususnya kalau hari biasa. Jadi kalau misalnya lo cuma berdua gitu, kayaknya pengelolanya nggak akan buka ini tempat untuk camping. Kalau misalnya rombongan minimal 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, itu bisa ngecamp di sini di hari biasa. Kalau Sabtu, Jumat dan Sabtu itu udah pasti buka Blok D ini, Lembah Pakis. Nah, karena di sini banyak bloknya, yang pasti perlu ingat Lembah Pakis saja Blok D. Ini yang paling dibuka untuk umum, Blok D sama Blok A. Sisanya blok-blok lain itu dibuka lebih khusus buat rombongan atau acara yang lebih besar. Tuh, jadi harus diingat, karena dari dulu gue penasaran tempat ini. Gue datang kemarin, sempat keliling semua bloknya. Terus akhirnya kata security, blok ini yang paling banyak digunakan untuk camping, untuk umum. Nah, dan tempat ini bagus sih. Jadi banyak pohon pinus. Walaupun ini ketinggiannya cuma sekitar 400 doang, jadi nggak terlalu tinggi. Karena ini di daerah Sentul, Gunung Pancar itu sebenarnya nggak begitu tinggi. Ketinggian cuma 400, cuman terasa lumayan adem, nggak terlalu panas karena banyak pohon ini, banyak pohon pinus gitu. Jadi itu kelebihannya. Nah, kelebihan yang lainnya di sini ini ya, akses ya, karena paling dekat dari Jakarta. Ke sini butuh waktu cuma 45 menit kalau misalnya nggak macet. Jadi pilihan alternatif kalau misalnya pengen camping tapi nggak pengen terlalu jauh. Terus kelebihan lain di sini ya, fasilitas WC-nya dan segala macam standarnya lebih baik di sini, lebih bersih. Cuma airnya sedikit keruh, karena airnya kalau gue lihat mereka nampung dulu di bak besar gitu. Jadi airnya sedikit keruh, cuman masih bisa dipakai. Nah, di sini suasananya juga enak, banyak pohon, nggak terlalu panas. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu pertama harganya itu jauh lebih mahal dibanding tempat-tempat lain, karena memang pengelolanya ini swasta, PT, dan memang mereka merawatnya sih sangat profesional. Jadi bersih, nggak ada sampah sama sekali. WC-nya juga bersih, tanamannya semuanya benar-benar dirawat. Tapi harganya ya agak sedikit mahal. Satu orang di sini
Kalau gue bayarnya 100.000 satu orang, terus mobil nggak dihitung. Tapi pas di gerbang utama masuk daerah Gunung Pancaraya ini 10.000 satu orang. Jadi total satu orang 110.000 di sini. Gitu. Terus kedua kekurangannya adalah nyamuk, ya. Nyamuknya lumayan ganas di sini. Jadi harus selalu pakai autan. Terus kalau gua bakar nyamuk bakar. Jadi lumayan membantu. Terus apalagi ya kekurangan di sini, itu aja sih kekurangan di sini. Ya kalau suka suasana banyak pohon kayak hutan gini, cocok banget di sini. Dan karena nggak jauh, aksesnya juga lebih mudah. Paling gitu aja perjalanan kali ini dengan Mr. Camping. Jangan lupa nonton video-video gue yang lainnya, karena banyak sekali campsite di sekitar Jakarta yang bisa lo datengin bersama keluarga dan teman-teman lo. Dan jangan lupa juga komen kalau misalnya ada rekomendasi campsite yang belum pernah gue datengin. Pasti bakal gue datengin, karena gue camping tiap minggu. Oke, see you in next episode. Bye, annyeong.